Nah, ketemu lagi sama gue. Abis dari tempatnya Aldo di rumah dia yang baru, yang dia bahkan baru DP. Jadi bikin kerangkeng lagi gue. Jadi ada 2 kerangkeng yang Aldo bikin setelah yang sebelumnya di video itu gue pernah bahas kepada kalian. Jadi sekarang itu agak gedean lebih dikit. Bedanya cuma 1 meter. Cuman orang yang bisa ditaruh di situ jumlahnya jadi 16. Jadi nanti akan ada update-nya. Si Aldo mungkin di story-nya. Kemungkinan besar itu akan dia update dengan kondisi dan ada bangku juga untungnya yang sebelumnya nggak ada bangku. Jadi yang di rumah lamanya gue nggak tahu itu buat apaan. Nah, jadi sekarang gue hadir di sini setelah ngebangun kerangkeng di tempatnya Aldo. Ini gue ngebawa Sera 68. Jadi ini buat kalian yang belum tahu, kita ngebuat keyboard bikinannya kita sendiri. Jadi sebenarnya TLM di bawahnya si yang in charge itu si Jordi, ada si Aldo, ada gua. Siapa lagi, Jor? Luis sama John Mac ya? Iya, tapi kan lebih fokusnya itu kita bertiga. Iya, tapi kita bertiga, jadi si Luis sama John Mac bisa dibilang sebagai konsultan lah ya. Untuk kita ngebangun keyboard. Nah, mungkin beberapa dari kalian banyak yang bilang kenapa harganya dan segala macam. Karena pertama sih kita bikin ini tujuannya adalah seperti yang gue pernah bikin kontennya. Itu gue bilang kalau keyboard itu banyak yang orang awam itu bingung mulainya dari mana dan segala macam. Jadi waktu itu makanya gue ngasih opsi ada beberapa keyboard yang lain. Nah, mungkin habis itu dari kita mikir kalau kenapa nggak kita aja yang bikin untuk bisa ngasih kepada kalian yang lebih gampang untuk dipakai dan dari keluar pertama pun udah bisa enak dan kalian bisa bandingkan dengan keyboard lain yang langsung kerasa difference-nya. Jadi perbedaannya itu bisa langsung kerasa bahwa keyboard yang proper dibuild itu seperti ini. Nah, jadi ini keyboardnya, ini harusnya ngedesain iniannya si Jordi ya. Jadi kalau packingnya kenapa-napa lu bisa omelin ke Jordi. Kalau misalnya ada masalah, ada penyok apa segala macam, itu tanggung jawabnya Jordi. Jadi tolong DM Jordi dan keluarkan amarah kalian tentang produknya. Dan kalau misalnya ada yang kurang dan segala macam, bisa ngomel-ngomel ke Jordi. Nah, jadi dalamnya ada card ini. Beberapa sih ada yang cardnya 2, gue nggak tahu kenapa. Jadi kemarin ada yang isinya 2. Nah, terus untuk bagian switch-nya, ini ada 2, ada yang Gateron Brown sama ada yang Gateron Pro ya, Jor? Pro Yellow, iya. Nah, jadi tujuan kita adalah untuk mendapatkan feel yang langsung kerasa bahwa ini adalah suatu keyboard yang proper. Jadi tujuannya awalnya itu, makanya harganya bisa lebih tinggi dan segala macam ya karena kita mikirin masuk after service, after sales dan segala macam. Dan banyak juga dari kalian yang mikir kenapa kita nggak bikin yang benar-benar dari nol. Tenang aja karena itu kita akan bikin dan sedang proses sih sekarang. Gue nggak tahu kapan, itu juga bisa tanya ke Jordi juga untuk ditagih kepada Jordi. Nah, kapan nih barangnya yang untuk benar-benar custom dari kita yang semuanya itu bukan dari vendor lain yang kita modify. Jadi gue bisa janjiin sih kepada kalian dan reviewnya sebenarnya juga udah ada banyak ya beberapa orang yang udah nge-review ini produk. Kalian harusnya bisa lihat bahwa semuanya itu punya konsistensi yang sama, bahwa out of the box experience itu adalah nyaman. Itu yang sebenarnya gue pengen, dan karena tujuan utamanya itu adalah buat orang-orang yang nggak mau ribet masalah harus beli switch-nya lagi, ininya sendiri dan segala macam. Itu sih sebenarnya tujuan utamanya. Jadi kayak kita udah pakai silikon, terus kita udah pakai keycaps yang nggak interference sama sekali. Ya walaupun akan banyak yang bilang kalau cuman ini tetap aja north facing dan segala macam. Ya emang tentunya itu jadi suatu pertimbangan buat kita juga. Tapi setidaknya gue pikir untuk mendapatkan harga segini dan out of the box, gue rasa itu cukup masuk akal ya harganya untuk kita tawarkan. Nggak terlalu gila juga menurut kita setidaknya. Jadi nggak tahu buat kalian gimana. Tentu aja yang kita deliver sekarang dengan mindset tersebut. Jadi kita bikin biar semuanya itu orang bisa mulai atau menjadi starter package-nya mereka, di mana kalau misalnya lu ada yang kurang suka dengan switch-nya atau apa segala macam dan lu pengen nyoba sesuatu, ya lu bisa beli dan habis itu tinggal ganti karena semuanya itu bisa dicopot dengan ada ini. Udah dikasih bawaannya. Terus juga kita juga memberikan kepada kalian ada isi itu ada kabel. Ada kabel, ada 2 spacebar harusnya ya. Ini kabelnya harus bisa buat display port juga karena saking canggihnya kita. Enggak bercanda. USB. Buat bisa. Jadi ini nggak bisa. Jadi cuman khusus buat connect ke ini doang. Terus di sini ada apa Jor? 2,4, ada Bluetooth sama wired ya. Yeah. Tiga-tiganya. Ada di belakang. Terus ini warnanya. Nah, beberapa dari kalian juga ada bahas kemarin kalau warnanya kenapa nggak pakai temanya TLM.
Eh, kok, Ini mau cerita aja berat. oh ini dongle ya. Jadi dongle-nya di dalam ini juga sama ada escape dan enter. Jadi opsinya lumayan ya. Tinggal kalian campur aduk doang. Buat yang bilang ini tipis dan segala macam, menurut gue sih enggak sih, ini 3 mili tetap. Cuman emang ada cara biar kita ngakalin biar dia nggak interference. Harusnya ya banyak lah reviewer lain yang bilang nggak ada masalah dan udah dites dengan lebih detail dan segala macam. Karena di sini gue bukan untuk mereview tapi lebih menjelaskan produk yang kita punya. Dan harusnya gue juga sekalian di sini menunjukkan kepada kalian mousepad yang kita punya. Cuman sayangnya lupa. Jadi desk mat-nya harusnya udah dijual. Ah itu ada tuh. Bukan itu ya Jor? Ini yang lagi gue pakai. Iya nggak ada lagi ya. Soalnya udah di packing semua. Tapi intinya ada punya kita yang Orange Cat. Itu yang harusnya udah on sale hari ini. Pada saat gue syuting ini. Dan juga untuk di Roove sendiri, sebenarnya untuk ini brand ada cukup banyak yang buat kita produksi ke depannya. Nah ini adalah salah satu, emang sebenarnya sih kurang cocok ya warnanya mungkin ya dengan hitam. Makanya sebenarnya sih mungkin Jordi akan bikin juga kali nanti ya yang Black Edition ya, gua nggak tahu. Jadi kalau kalian misalnya suka dengan Black Edition, lagi-lagi bisa ke Instagramnya Jordi untuk minta kepada Jordi bahwa Jor, gue mau yang hitam. Jadi nggak usah tolong, nggak usah bang, gitu nggak. Langsung aja bilang, Jor hitam gitu. Nah, ntar si Jordi harusnya paham apa maksud kalian. Nah, jadi untuk keyboard ini harganya 1,680 dan sekarang gue nggak tahu ya udah kejual berapa Jor? 110. Jadi masih ada lah barangnya intinya. Kita nggak nyebutin berapa jumlah total stoknya, tapi semua barangnya masih ada. Jadi kalau kalian mau beli, itu nanti ada linknya harusnya di bawah di bagian deskripsi. Nah untuk Roove sendiri, tenang aja, kita bakalan bikin sesuatu yang beneran untuk bisa dibilang kelas entusias atau mau ke entusias atau yang mau naik kelas untuk ngebangun keyboardnya mereka sendiri, tapi tetap dengan hot swap ya harusnya ya Jor ya. Dan ada twistnya dari kita sendiri, jadi itu benar-benar custom. Nah untuk yang produk berikutnya ada ini adalah wrist rest. Jadi untuk yang saat ini sih wrist restnya beneran pas sama untuk Sera 68 yang udah kita bikin. Cuma nanti bakalan ada kayu dengan campuran dengan resin. Nah ini untuk warnanya kemungkinan besar nanti paling si David ya yang bikin close up-nya bahwa ini ada kayak veins di ininya juga yang agak kuning. Nah selain untuk wrist rest yang bikin nyaman dari sini apa? Itu logo yang bikin. Oh ya kelihatan ya. Jadi ntar di blur sama William di sini kalau ada ini sementara ya. Jadi kalau ini tolong marahin William kalau ini nggak di blur. Jadi intinya gunanya selain wrist rest, gue rasa kalian tahu yang suka rest ID bisa memanfaatkan ini ya untuk hal-hal lain. Jadi ini multifungsional juga selain untuk melindungi wristnya kalian dan untuk bikin gairah yang mungkin berbeda atau menaikkan apa ya libido kalian dengan membeli ini. Jadi itu doang paling yang bisa gue kasih untuk short introduction terhadap produknya, karena nggak mungkin lah gue nge-review produk gue sendiri, pasti akan bias dan segala macam. Tentunya kalian bisa lihat review-reviewer yang lain kayak ada dari Deka. Cuman kalau dari Deka gue bilang jangan terlalu percaya juga dengan semua omongannya karena banyak yang ngasal di situ. Walaupun tetap dari yang ngasal itu ada beberapa yang masuk akal dan emang benar. Dan dari beberapa itu juga memang si Aldo bener. Kayak contohnya beberapa warna ini lu bisa tanya lah kepada Aldo kenapa dia milih warna kayak gini. Sebenarnya kita semua sebenarnya warnanya nggak pengennya kayak gini. Cuman karena Aldo udah terkenal dan fansnya banyak, jadi semua harus ngikutin dia. Kayak gue yang disuruh bikin kerangkeng di rumahnya yang gue sebenarnya nggak tahu untuk apa. Tapi sudah gue selesaikan kerangkengnya. Karena gue adalah, ya seperti yang gue bilang, gue kontraktor yang nggak perlu menanyakan kepada orangnya. Kalau orangnya mau minta, Son bikinin ini, ya gue bikinin. Itu profesional. Jadi nganterin orang juga gitu. Son tolong nganterin ini, gue nggak perlu nanya itu barangnya apa. Jadi ya yang penting gue anterin aja. Gitu kan. Jadi kayak gitu sih sistemnya. Jadi orang profesional harusnya begitu. Jadi kadang kalau nge-review game juga begitu.
nih game-nya, iya, gue terima aja, gue nggak tahu itu game apa gitu, karena kita segitu profesionalnya di Telem. Jadi sekian dari gue Sony, and see you guys next time.